Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang datang untuk kita para pendosa. Pada masa Prapaskah ini, tekanan ada pada undangan. Selain untuk mengenangkan baptis atau mempersiapkan baptis bagi mereka yang calon baptis, juga ajakan untuk bertobat. Pertobatan itu sebenarnya bukan hanya saat masa Prapaskah saja, atau masa Advent ketika kita juga pakai warna liturgi ungu. Tetapi sebenarnya pertobatan itu adalah undangan setiap hari, kapanpun waktunya. Dan adorasi seperti sekarang ini kita buat adalah saat kita menyembah Tuhan yang datang untuk kita para pendosa. Kita ingat saja sabda Tuhan ketika Dia makan bersama pemungut cukai, Matius atau Lewi, yang bersama para pemungut cukai, mereka ikut makan bersama Yesus, atau Yesus makan bersama para pemungut cukai dan para pendosa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ungkapan ini adalah realitas kebenaran iman bahwa kedatangan Tuhan pertama-tama justru untuk kita para pendosa ini. Kalau kita merasa diri sebagai orang-orang yang sudah bersih, sudah suci karena kita memenuhi seluruh aturan Tuhan, aturan gereja, kita berpuasa pada Rabu Abu, kita berdevosi jalan salib setiap setiap Jumat masa Prapaskah, lalu puasa nanti pada masa khususnya pada hari Jumat Agung. Seolah-olah kita ini seperti orang-orang Farisi yang melihat hidup sebagai orang Kristen pertama-tama sebagai suatu kehidupan yang sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Tidak. Kitab suci dan ajaran gereja senantiasa mengulang-ulang bahwa menjadi Kristiani itu karena mengikuti Kristus, bukan mengikuti aturan dari Kristus atau aturan gereja. Kita ini orang-orang yang suka sekali ngomong aturan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak tepat. Terlebih orang-orang Katolik juga sangat suka dengan hal-hal macam itu. Perlu diketahui bahwa menjadi Kristen pertama-tama adalah memiliki kedekatan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang juga ketika kita ini sungguh-sungguh masih pendosa. Justru ketika kita mengakui diri kita sebagai orang yang rapuh dan pendosa, kehadiran Tuhan juga dalam sakramen Maha Kudus itu bisa kita rasakan sebagai istimewa.
Siapa orang yang rajin adorasi? Mungkin juga orang-orang yang karena membutuhkan bantuan Tuhan mengabulkan doa. Ada permohonan-permohonan, itu baik, silahkan. Tapi kalau orang lalu doanya sudah terkabul, ada bahaya untuk berhenti dia dari adorasi. Atau sebaliknya, kalau dengan adorasi merasa doanya tidak pernah terkabul, lalu dia kemudian tidak adorasi lagi karena merasa adorasi sebagai doa yang tidak mujarab, ora mandi. Cara berpikir seperti ini tidak tepat. Karena adorasi pertama-tama adalah berjumpa dengan Tuhan yang ingin mendatangi kita sebagai pendosa. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Maka dia berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Orang-orang yang sungguh merasa dirinya rapuh, banyak dosa, membutuhkan belas kasih Tuhan sendiri dan kerahimannya, itulah yang mendorong kita adorasi setiap hari. Mengapa kita perlu adorasi setiap hari? Karena kita juga berdosa setiap hari. Kalau Anda ada yang merasa tidak berdosa untuk hari tertentu, ya sudah, gak usah adorasi, karena Anda orang suci. Tetapi apakah ada seperti itu? Semakin dekat dengan Tuhan, orang akan semakin merasa tidak layak. Orang akan semakin merasa bahwa dirinya ini sebenarnya bukan apa-apa. Di hadapan misteri agung kasih Allah yang telah ditampakkan melalui Kristus Tuhan kita. Juga berkat dorongan Roh Kudus dalam hati kita akan mengakui diri kita yang rapuh dan pendosa. Maka dengan adorasi kita melihat sakramen Maha Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk kita para pendosa dan yang sungguh-sungguh merasakan kerapuhan diri ini. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita dengan semangat, "Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami ini pendosa dan Engkau datang untuk kami bukan yang pendosa. Kasihanilah kami, ampunilah kami." Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.